Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Lestari dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Andalas dengan nomor BP 1810851012. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan proposal saya dengan judul Upaya Tiongkok dalam mengubah dukungan diplomatik Kepulauan Solomon terhadap Taiwan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya. Yang pertama ada Bapak Zulkifli Harza, SIP MSOC SC PhD. Yang kedua ada Ibu Indah Mustika Permata, SIP MA. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji yang telah menyempatkan diri menonton video saya. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang dari proposal saya. Kawasan Pasifik Selatan merupakan salah satu kawasan yang memiliki letak geografis yang cukup strategis. Pada masa Perang Dunia, kawasan ini sempat dijadikan perebutan oleh negara-negara besar yang mana tujuannya adalah untuk menaruh pangkalan militer mereka di kawasan tersebut. Namun setelah Perang Dunia berakhir, kawasan ini tetap dijadikan rebutan oleh negara-negara besar seperti Amerika, Tiongkok, dan Australia yang merupakan bagian dari kawasan Pasifik Selatan itu sendiri. Bahkan saat ini Tiongkok menjadikan kawasan Pasifik Selatan sebagai grand strategi yang mana tujuannya digunakan selain untuk menyaingi dominasi Amerika Serikat, tetapi juga digunakan untuk mendegradasi kekuatan diplomatik Taiwan. Hal tersebut dikarenakan 17 negara yang memberikan dukungan diplomatiknya terhadap Taiwan, 6 diantaranya adalah negara yang berasal dari kawasan Pasifik Selatan yang meliputi Kepulauan Solomon, Palau, Nauru, Kiribati, Tuvalu, dan Kepulauan Marshall. Dan dari 6 negara tersebut, Kepulauan Solomon merupakan negara terbesar yang memberikan dukungannya terhadap Taiwan di kawasan Pasifik Selatan. Hubungan yang terjalin antara Taiwan dan Kepulauan Solomon sudah terjalin sejak tahun 1983. Bahkan Taiwan sudah terlibat di setiap aspek kehidupan Kepulauan Solomon. Namun, hubungan diplomatik yang terjalin antara keduanya ternyata tidak selamanya berjalan dengan baik. Pada tahun 2000, Taiwan sempat menolak bantuan yang diminta Kepulauan Solomon sebesar 40 juta US dollar yang mengakibatkan terjadinya upaya peralihan antara Kepulauan Solomon dengan Tiongkok. Namun upaya tersebut gagal dilakukan karena Tiongkok masih belum menyanggupi jumlah bantuan yang dimintai Kepulauan Solomon. Setelah itu, 6 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2006, Tiongkok justru menawarkan bantuan kepada Kepulauan Solomon melalui politisi Kepulauan Solomon yaitu Francis Bilihili, yang mana Tiongkok bersedia memberikan bantuan di setiap aspek kehidupan Kepulauan Solomon dengan syarat Kepulauan Solomon harus menandatangani nota kesepahaman yang menyatakan bahwa Kepulauan Solomon mendukung hubungan diplomatik dengan Taiwan. Namun, upaya tersebut gagal dikarenakan Kepulauan Solomon lebih memilih tetap menjalankan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan. Akhirnya, hubungan diplomatik dengan Taiwan mulai berjalan kembali dengan baik. Bahkan Kepulauan Solomon telah menerima bantuan dari Taiwan dengan total 460 juta US dollar yang digunakan untuk pembangunan di Kepulauan Solomon. Namun secara mengejutkan, pada tahun 2014, Perdana Menteri Kepulauan Solomon yaitu Manasseh Sogavare menyatakan bahwasanya Kepulauan Solomon sedang mempertimbangkan menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok yang disebabkan karena meningkatnya hubungan ekonomi di antara kedua negara. Hal tersebut tentu saja mengancam posisi diplomatik Taiwan di PBB. Menyikapi hal tersebut, Taiwan mencoba memperbaiki hubungan diplomatiknya dengan Kepulauan Solomon dengan memberikan bantuan sebesar 29,3 juta US dollar pada tahun 2017. Namun tampaknya bantuan yang telah diberikan Taiwan tidak menyurutkan niat Kepulauan Solomon untuk beralih ke Tiongkok. Tepat pada bulan Desember tahun 2019 saat peringatan ke-70 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, Kepulauan Solomon melalui Perdana Menterinya Manasseh Sogavare menyatakan bahwa Kepulauan Solomon telah mengalihkan dukungan diplomatiknya ke Tiongkok yang didasarkan pada perolehan suara dari Kabinet Kepulauan Solomon yang mana terdapat 27 suara setuju dan 6 suara abstain. Pada saat itulah berakhirnya hubungan antara Taiwan dan Kepulauan Solomon yang telah terjalin selama 36 tahun yang ditandai dengan penarikan Duta Besar Taiwan di Kepulauan Solomon. Berdasarkan fakta tersebut, menarik untuk dikaji terkait upaya yang telah dilakukan Tiongkok dalam mengubah dukungan diplomatik Kepulauan Solomon terhadap Taiwan, mengingat hubungan yang terjalin antara Taiwan dan Kepulauan Solomon sudah terjalin sangat lama.
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, pertanyaan penelitian yang ingin diteliti adalah bagaimana upaya yang dilakukan Tiongkok dalam mengubah dukungan diplomatik Kepulauan Solomon terhadap Taiwan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Tiongkok dalam mengubah dukungan diplomatik Kepulauan Solomon sehingga beralih dari Taiwan ke Tiongkok. Adapun manfaat penelitian ini, yang pertama, secara akademik, penelitian ini menawarkan pengetahuan terkait hubungan diplomatik antara Kepulauan Solomon dan Taiwan, serta persaingan antara Tiongkok dan Taiwan dalam mendapatkan dukungan diplomatik di kawasan Pasifik Selatan. Yang kedua, secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pengetahuan terkait upaya yang dilakukan Tiongkok dalam mengubah dukungan diplomatik Kepulauan Solomon terhadap Taiwan sehingga beralih ke Tiongkok. Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi. Yang pertama, artikel jurnal yang ditulis oleh John Henderson dalam jurnal Revue Juridique Policienne dengan judul China and the Changing Strategic Significance of Oceania. Yang kedua adalah buku yang ditulis oleh Roland Seib dengan judul China in the South Pacific, No New Hegemon on the Horizon yang diterbitkan melalui Peach Research Institute Frankfurt pada tahun 2009. Yang ketiga, ada jurnal yang ditulis oleh Paco Milhead dalam jurnal Asia Focus dengan judul China Ambition in the Pacific Worldwide Geopolitical Issue. Yang keempat, ada artikel jurnal yang ditulis oleh Deng Huangzhang dalam jurnal Security Challenge dengan judul China Diplomacy in the Pacific, Interest, Means, and Implications. Dan yang terakhir adalah tulisan James Riley dengan judul China Economic Statecraft, Turning Wealth into Power yang diterbitkan melalui Law Institute for International Policy. Dalam menjelaskan penelitian ini, penulis menggunakan konsep economic statecraft. Dalam jurnal yang ditulis oleh Carlien dengan judul The Railroad Economic Bill, Grand Strategy, Economic Statecraft, and New Type of International Relation, menjelaskan bahwasannya economic statecraft ini sebagai praktik di mana tujuan non-ekonomi negara dapat dicapai melalui sarana ekonomi, seperti penggunaan alat ekonomi untuk mencapai tujuan geopolitik dan keamanan. Dalam hubungan internasional, istilah economic statecraft digunakan untuk menggambarkan penggunaan alat ekonomi dan hubungan negara untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri, dan digunakan secara sinonim dengan istilah diplomasi ekonomi. Menurut David A. Baldwin dalam bukunya yang berjudul Economic Statecraft pada tahun 1985 menjelaskan bahwasanya Economic Statecraft ini melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh negara kuat dalam memanfaatkan ekonominya untuk mencapai kebijakan luar negerinya melalui dua instrumen. Yang pertama, negative sanctions atau pemberian hukuman, dan yang kedua adalah positive sanction, yaitu pemberian imbalan. Dalam instrumen negatif, negara pengirim biasanya melakukan upaya dengan mengganggu atau mengancam hubungan lintas batas yang ada sehingga negara target akan kehilangan manfaat berharga yang diciptakan oleh transaksi hubungan tersebut. Sementara dalam positive sanctions atau pemberian imbalan, biasanya negara pengirim itu menawarkan hubungan baru atau menawarkan bantuan yang bermanfaat di bidang ekonomi seperti investasi, perdagangan, dan bantuan luar negeri lainnya. Economic liberal kemudian juga menjelaskan bahwasanya economic statecraft ini tergantung dari besarnya hukuman atau imbalan yang diberikan oleh suatu negara. Semakin besar imbalan atau hukuman yang diberikan oleh negara pengirim kepada negara target, maka akan semakin besar kemungkinan negara pengirim untuk mencapai tujuannya. Kemudian Michael Mastundo dalam jurnalnya yang berjudul Economic Statecraft, Interdependence and National Security Agenda for Research juga menjelaskan lebih lanjut mengenai masing-masing instrumen. Yang pertama, positive sanctions. Dalam pemberian imbalan, negara dapat melakukannya melalui dua hal. Yang pertama, carrots or specific positive linkage, yaitu dengan membuat atau dengan melibatkan sebuah janji ekonomi yang dapat membuat negara target ini mengubah kebijakan domestik atau kebijakan luar negeri tertentu negara target. Yang kedua adalah general positive linkage or long-term engagement, yaitu dengan melibatkan upaya jangka panjang dengan menggunakan aliran manfaat ekonomi berkelanjutan yang pada akhirnya akan menghasilkan transformasi politik dan perubahan yang diinginkan dalam perilaku negara sasaran atau negara target. Sementara dalam instrumen negative sanctions atau pemberian hukuman, menurut Michael Mastundo sendiri, pemberian hukuman ini akan lebih efektif jika dengan melibatkan penerapan
economic pressure, yaitu tekanan ekonomi. Semakin banyak kerusakan yang ditimbulkan pada ekonomi negara target, maka akan semakin besar kemungkinan pemerintahan negara target akan menyerah, baik dengan sendirinya atau dengan paksaan dari tekanan politik. Sederhananya, sanksi akan menunjukkan bahwa lebih banyak kesengsaraan ekonomi akan lebih baik bagi negara pengirim untuk mencapai tujuannya. Dan untuk menerapkan sanksi ekonomi secara efektif, negara harus memaksakan rasa sakit ekonomi yang cukup pada target yang tepat. Dapat disimpulkan bahwasanya economic statecraft ini menjelaskan bagaimana negara menggunakan kekuatan ekonominya sebagai upaya untuk mempengaruhi negara lain untuk meyakinkan pemimpin negara tersebut mengubah kebijakannya. Taksonomi yang dijelaskan oleh Michael Mastundo terkait jenis dan positive sanction yang dapat dilakukan negara menggunakan konsep tersebut akan terlihat upaya-upaya yang dilakukan oleh Tiongkok dalam mendapatkan dukungan Kepulauan Solomon, baik melalui tekanan ataupun melalui hubungan jangka panjang serta janji-janji ekonomi yang diberikan oleh Tiongkok kepada Kepulauan Solomon. Selanjutnya, metodologi penelitian. Di sini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang mana batas penelitiannya adalah tahun 2014 sampai tahun 2019. Adapun tahun 2014 dipilih dikarenakan terdapat pernyataan dari Perdana Menteri Kepulauan Solomon terkait rencana peralihan dukungan diplomatik dari Taiwan ke Tiongkok dikarenakan meningkatnya hubungan diplomatik antara kedua negara. Kemudian tahun 2019 dipilih dikarenakan telah terjadinya upaya peralihan Kepulauan Solomon dari Taiwan ke Tiongkok. Sementara itu, level analisis penelitian ini berada pada level negara dengan unit analisis Tiongkok terkait upayanya dalam mengubah dukungan diplomatik Kepulauan Solomon. Sementara unit eksplanasi penelitian ini adalah Kepulauan Solomon terkait dukungan diplomatik yang diberikannya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Penulis menggunakan library research dengan menggunakan data sekunder berupa jurnal nasional maupun internasional, dan juga menggunakan skripsi baik dari itu Universitas Indonesia maupun dari universitas lainnya, dan juga penulis menggunakan media berita online seperti Diplomat dan CNN. Selanjutnya, teknik analisa data yang penulis gunakan adalah tahapan yang disampaikan oleh Miles Huberman, yaitu yang pertama ada reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir adalah penarikan data. Sistematika penulisan. Yang pertama bab pertama berisi pendahuluan, bab kedua menjelaskan terkait hubungan bilateral antara Taiwan dan Kepulauan Solomon. Pada bab 2 ini akan dijelaskan hubungan antara keduanya sejak pertama mereka menjalin hubungan diplomatik, yaitu tahun 1983 sampai berakhirnya hubungan diplomatik, yaitu tahun 2019. Dan bab 3 akan menjelaskan kepentingan Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan. Melalui penjelasan kepentingan Tiongkok di kawasan ini akan terlihat nanti bagaimana kepentingan Tiongkok di Kepulauan Solomon. Dan bab 4 adalah upaya yang dilakukan Tiongkok dalam mengubah dukungan diplomatik Kepulauan Solomon terhadap Taiwan. Dan yang kelima, bab kelima adalah berisi penutup yang akan menjelaskan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.